once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Surabaya naik kereta, bayar karcis hanya 5.000. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Ya, ayo mari kita menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Manyaran 1, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada pagi ini dapat berjumpa bersama-sama dalam ruangan ini dalam acara berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif di SDN Manyaran 1. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini saya akan memaparkan pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif sebagai aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ini profil saya Bapak Ibu. Tentang saya, nama Dewi Mustikawati, instansi SDN Manyaran 1. Moto saya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT selama kita yakin dan mau berusaha. Tujuan diseminasi hari ini adalah yang pertama, membagikan pemahaman saya dan pengalaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Kemudian tujuan yang kedua adalah memenuhi tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif? Pernah. Kalau begitu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa nggih? Monggo. Menurut penjenengan. Monggo khusus. Menurut penjenengan apa budaya positif? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang ada, yang sudah dilakukan atau yang direncanakan mengenai hal-hal yang positif sehingga membuat kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali dari pemaparan khusus tadi. Budaya positif merupakan hal-hal positif yang dilaksanakan di khusus yang sudah menjadi kebiasaan. Bapak Ibu, budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan yang menjadi pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, itu yang kita harapkan, apalagi di sekarang dalam kurikulum apa Bapak Ibu? Ya, dalam kurikulum Merdeka, selain anak-anak dibekali oleh ilmu pengetahuan, anak-anak juga diberikan pembekalan karakter yang utama. Di dalam modul 1.4 budaya positif, saya mempelajari tentang konsep-konsep kunci modul 1.4. Di dalam
modul 1.4 ini ada 6 konsep yang akan saya sampaikan pemahaman dan pengalaman saya kepada Bapak Ibu Guru semua. Bapak Ibu Guru, ini dalam hal ini kita sampai mawon nggih. Saya bukan berarti saya yang lebih bisa dari Bapak Ibu, tapi saya ingin memberikan pemahaman dan pengalaman saya selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nggih. Santai dan mengenal gitu ya. Dalam konsep-konsep kunci modul 1.4, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi merupakan konsep yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang keenam, segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita bahas konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka, pembelajarannya itu berpusat pada murid. Kalau dulu sebelum kurikulum Merdeka, guru sebagai pusat pembelajaran. Tapi sekarang berubah Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus tahu setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki karakter masing-masing. Nah, disitulah peran kita sebagai Bapak dan Ibu guru. Kita mengarahkan anak dan juga kita dapat mengajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Itu merupakan tujuan kita yang di dalamnya terdapat beberapa dimensi yang sebagai tujuan kita nanti anaknya mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu sudahkah mendengar ada lagu profil pelajar Pancasila? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini lagunya itu lagu becak. Saya mau tamasya, tapi dirubah dengan lagu syairnya dirubah menjadi dimensi pelajar Pancasila. Bisa nih dicoba? Coba dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali ini bisa diajarkan untuk anak-anak, ternyata. Nanti kalau waktu pagi atau mau pulang, anak-anak bisa dinyanyikan lagu seperti ini. Pengalaman saya di kelas 6, saya sudah menerapkan seperti ini. Ternyata anak-anak suka Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu punya apa ya, harapan bisa mempraktekkan ini di kelas? Insya Allah. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita nyanyi bersama tadi, selanjutnya kita bermain yuk. Mau Bapak Ibu bermain? Tidak anak-anak saja
yang bermain, ternyata kita juga butuh bermain. Bisa Bapak Ibu, ini nanti permainannya judulnya cobalah buka. Apa itu cobalah buka? Nah, penasaran ya? Nah, ini permainan dimainkan pasangan Bapak Ibu. Yang satu jadi A, yang satu peserta lagi jadi B. Jadi monggo nanti Bapak Ibu boleh bersama ibu-ibu atau bapak-bapak atau bapak dan ibu, monggo silakan mencari pasangan sendiri-sendiri. Monggo Bu Alis sama Bu Sus. Oke, monggo saling berhadapan. Ini Bu Mut sama Bu Aziz. Bu Lia dengan Pak Mal, coba enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu Lia sama Pak Mal. Nah, aturan permainnya seperti ini aturannya, Bapak Ibu. Peserta A, monggo. Nanti siapa yang jadi A? Setiap pasangan siapa jadi A? Ngacung dulu. A, G. Ya jadi A diminta menggenggam tangan. Satu tangan lawan, enggak usah dua, satu tangan. Seolah-olah itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Jadi siapapun nggak boleh ngambil, ini punya saya, makanya saya pertahankan seperti itu nggih. Terus yang peserta B nanti perannya begini, berusaha membuka kepalan tangan peserta A dengan cara membujuk boleh, menghardik boleh, mengancam atau memarahi, menggoda atau mengiming-imingi sesuatu. Monggo nanti dicoba nggih. Setelah itu agar peserta A bersedia membuka kepalan tangannya. Lakukan selama 30 menit nanti Bapak Ibu mencoba 30 detik. Oh, nanti 30 menit sampai selesai. Oh ya, maaf ya Bapak Ibu, 30 detik saja, enggak usah lama-lama. 30 detik, kalau setelah 30 detik selesai, nanti monggo Bapak Ibu yang berperan B menjadi A. Sekarang yang A menjadi B, pergantian peran, ngoten nggih? Nah, yo saya berkeliling ya. Nah, saya berkeliling. Monggo 1, 2, 3. Seru ya Bapak Ibu, ternyata seru juga. Nah, sudah berganti peran belum ini tadi? Ayo berganti peran. Yang B menjadi A dan yang A menjadi B. Ayo. Ayo, jalan-jalan itu kan. Oke. Iya, 30 detik sudah berlalu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Lumayan berkeringat ya, ternyata hanya permainan seperti itu. Ternyata tidak cuma anak-anak, guru juga diajak bermain juga senang. Bapak Ibu, ternyata di permainan tadi ternyata mengandung makna atau arti. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Membuat kita senang. Apa yang penjenengan rasakan setelah bermain tadi? Berkeringat, apa Bu? Bahagia. Bahagia, khusus. Saya sangat senang dan juga merasakan ada persaudaraan, ada kedekatan dengan lawan kita. Ada rasa persaudaraan. Terus berikutnya, menurut penjenengan apa makna dari permainan tadi? Saling mengepal dan membuka kepalan tangan. Monggo Bu Aziz. Mungkin Bu Lia, monggo. Menurut saya maknanya
peserta A, dia tidak mau kehilangan barang berharganya. Iya, jadi dia mempertahankan apa yang dimiliki. Terima kasih jawaban Bulia yang sangat bagus. Dari Bulia tadi menjawab bahwa dari peserta A itu bersikukuh tidak mau membuka kepalan tangannya karena menganggap ya yang di kepal, yang di dalam kepalanya itu adalah yang paling berharga. Sekarang ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu nggih. Ini pertanyaan yang pertama. Siapakah yang membuka kepalan tangan tadi? Ada nggak peserta A? Tidak ada ternyata. Apa alasannya kok tidak ada yang membuka kepalan tangan? Coba saya ingin Bu Alis nggih. Monggo. Karena kepalan saya tadi sangat erat. Saya tidak mau teman saya bisa membuka tahu apa yang saya kepal, dan saya sampai erat sekali sehingga tidak bisa dibuka. Tadi apa saja maksudnya dari khusus ya? Dari khusus tadi rayuannya seperti apa Bu? Rayuannya saya digelitik-gelitik, kemudian mau diberi. Iya, itu. Tetapi tetap tidak saya buka karena ini kepunyaan saya, jadi tidak saya buka. Bu Alis tadi jadi peserta A ya Bu Alis yang pertama, makanya beliau menggenggam kepalan tangannya walaupun sudah digelitik, dirayu-rayu sama khusus, tetap kokoh bertahan nggih. Yang kedua, siapakah yang tetap bertahan Bapak Ibu? Saya Peserta A atau peserta B? A. Apa alasannya? Hampir sama nggih. Alasannya karena tidak ingin hak miliknya diambil orang lain. Sekarang yang ketiga pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang memegang kontrol atau kendali dari permainan tadi? Mungkin Pak Faiz nggih. Alasannya mengapa kok panjenengan bisa menjawab yang A? Monggo. Kenapa kok yang megang kontrol itu si A? Karena jikalau si A itu mudah tergoda atau mudah untuk melepaskan barang berharganya, maka si B itu menjadi pemenangnya karena sudah berhasil mengambil atau mengetahui apa yang digenggam sama si A, dan permainan itu sudah selesai. Terima kasih jawaban Pak Faiz. Makanya Pak Faiz itu kalau digoda siapa saja tidak mau ya. Karena ayo gitu. Oke Bapak Ibu, ternyata dari itu pertanyaan tadi ada kesimpulan. Berikut kesimpulannya. Menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan chess teori, meluruskan beberapa miskonsepsi, yaitu perbedaan apa Bu? Pandangan, miskonsepsi tentang makna kontrol. Menurut penjenengan tadi yang mengontrol permainan A atau B? Ternyata A yang memegang kendali. Padahal selama ini kita memiliki beberapa ilusi pandangan yang belum tentu benar, nggih. Yang pertama misalnya guru mengontrol murid. Apakah itu benar Bapak Ibu? Ternyata tidak sepenuhnya. Guru bisa mengontrol murid, tapi tidak sepenuhnya. Karena yang bisa mengontrol murid adalah murid sendiri. Kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya seperti ini. Apakah benar itu penguatan positif? Jika anak berhasil melakukan sesuatu, mungkin Bapak Ibu selalu memujinya,
memberikan imbalan, terus apa? Mungkin apa lagi? Memberikan hadiah dan lain-lain. Apakah itu efektif atau bermanfaat? Belum tentu nggih Bapak Ibu, karena kalau itu biasanya dilakukan terus-menerus, anak menjadi bagaimana Bu? Ketergantungan atau ketagihan, betul. Berarti itu sebuah ilusi, belum tentu benar. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalkan kita Bapak Ibu, ada anak yang melakukan kesalahan, langsung kita ngejudge atau kita ngeritiknya di depan anak-anak, teman-teman yang lain di dalam kelas. Apakah itu akan membuat anak itu sadar? Belum tentu nggih, belum tentu. Terus selanjutnya, orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu biasanya saya juga melakukan seperti itu Bu, pada anak saya yang kecil itu biasanya apa, harus begini, harus. Bolehkah seperti itu sebenarnya Bapak Ibu? Tidak boleh. Apakah Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu? Iya, ternyata yang mengontrol diri anak itu adalah anak itu sendiri. Kita hanya bertugas atau berperan untuk mengarahkan dan membimbingnya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Konsep yang kedua Bapak Ibu di dalam modul 1.4 adalah disiplin positif. Saya bertanya dulu nggih, kok saya suka bertanya ini. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Pernah. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Siapa ya? Monggo. Menurut saya disiplin yaitu mematuhi peraturan di sekolah yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Bagus, jawaban dari Bu Mut. Harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah oleh anak-anak. Ada lagi mungkin yang menambahkan, monggo Bu Aris, ini ahlinya bahasa Indonesia, monggo. Disiplin bagi saya untuk anak-anak itu apabila masuk jam 7, anak-anak harus jam 7 kurang harus sudah berangkat. Kemudian untuk misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru, misalnya mengerjakan PR, ya harus dikerjakan. Itulah yang dinamakan disiplin untuk anak-anak. Menurut Bu Alis, disiplin itu adalah mengerjakan sesuatu, Bu Alis, sesuai peraturan, disiplin menepati waktu dan lain-lain. Betul Bapak Ibu, sebenarnya itu disiplin juga masuk itu. Tetapi Bapak Ibu, menurut penjenengan semua, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Misalkan di lingkungan kita saja di sekolah saat ini, kira-kira siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Murid itu sendiri. Bu Alis? Murid itu sendiri. Ada yang lain Bapak Ibu? Khusus? Mungkin peraturan yang sudah ditetapkan. Peraturan yang sudah ditetapkan menurut khusus. Ada siapa lagi mungkin tokoh yang lain yang bisa mendisiplinkan murid? Bu Aziz, kira-kira sinten ya? Wali muridnya. Kalau wali muridnya berarti juga di sekolah dan bisa diawasi di rumah. Terus kepala sekolah mungkin buatan, monggo. Selain yang disebutkan oleh teman-teman, itu tugas dari kita sebagai bapak atau ibu pengganti di rumah. Kalau di sekolah kita bapak ibu guru ini, insya Allah itu salah satu faktor untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih Bu Mut. Menurut Bu Mut, bapak ibu yang ada di sekolah itu merupakan orang tua yang kedua ya Bu Mut di sekolah. Orang tua yang pertama itu orang tua yang di rumah. Terus bagaimana cara mendisiplinkan murid? Apa harus tegas? Apakah harus diberi hukuman atau yang lain-lain? Mengapa?
Nah, ini saya lanjutkan, nggih. Nah, ini ada pendapat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu harus memiliki kemerdekaan, gitu nggih? Disiplin tanpa paksaan. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, misalkan kita tidak mampu melaksanakan disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi peraturan yang mendisiplinkan kita itu tetap harus ada pada suasana yang merdeka. Dari sini Bapak Ibu, menurut pendapat Pak Ki Hajar Dewantoro, dapat saya maknai seperti ini. Sesungguhnya disiplin itu adalah dalam keadaan yang merdeka. Self-disiplin, disiplin sendiri, itu kita sendiri yang melakukan sekeras-kerasnya, berusaha agar kita dapat disiplin sendiri. Namun kadangkala kita tidak cakap. Cakap itu apa Bapak Ibu? Tidak mampu mendisiplinkan kita. Nah, belum ada yang bisa mendisiplinkan kita. Terus wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Berarti kita bisa disiplinkan oleh, maksud dari penguasa ini adalah orang lain. Nah, tapi tetap dalam taraf yang merdeka. Apa merdeka Bapak Ibu? Bebas tanpa paksaannya, seperti itu. Tapi dari sini, ini saya misalkan ya, dari sini kita masukkan dalam lingkup dunia pendidikan. Di mana Bapak Ibu? Di sekolahnya. Di sekolah ini yang melakukan self disiplin dalam sini yang kita tangani siapa Bapak Ibu? Siswa. Sebenarnya siswa itu punya disiplin sendiri napa mboten Bapak Ibu? Ada, tapi tidak semuanya. Mungkin ada dari sebagian murid kita, mungkin 1, 2 atau beberapa anak yang belum bisa memiliki kesadaran diri untuk disiplin. Nah, jadi disitulah peran kita Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak. Jadi ternyata boleh, walaupun anak itu sudah punya disiplin sendiri, tapi kan tidak semua anak sepenuhnya memiliki disiplin. Maka kita juga dapat mendisiplinkan anak, atau anak bisa menemukan disiplinnya melalui siapa? Guru dan lain-lain. Guru maupun kepala sekolah, orang tua dan lain-lain. Selanjutnya, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Pakai apa ya yang biar suasananya biar seger gitu? Tepuk semangat ya. Bisa nggak? Bisa. Seperti apa contohnya? Monggo Bu Aris. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Matur suwun Balis. Selanjutnya ada materi berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu pernah mendengar mungkin apa itu hukuman menurut Bapak Ibu? Ya sebenarnya itu tahu hukuman itu, tapi mengungkapkannya, nggih, istilahnya itu apa, nggih, memberi sanksi seperti itu. Ternyata begini Bapak Ibu,
Hukuman adalah sanksi yang diberikan saat itu juga. Jadi misal anak melakukan pelanggaran, langsung diberikan sanksi dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan lagi. Hukuman biasanya ditentukan sepihak. Jadi yang yang memberi hukuman gurunya secara sepihak, tanpa bertanya dulu, tanpa minta persetujuan dari anak dulu. Jadi langsung sepihak diberikan pada anak. Dan kadangkala pemberian hukuman tidak relevan, tidak sesuai. Misal anak telat, dihukumnya harus ngepel. Apakah itu sesuai Bapak Ibu? Kadangkala seperti itu. Juga harus segera dilaksanakan dengan kesalahan. Hukuman tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan. Itulah namanya hukuman, berarti langsung diberikan tanpa sepihak, ya. Maksudnya sepihak tanpa ada kesepakatan dulu. Berikutnya konsekuensi. Apa nggih konsekuensi Bapak Ibu? Nggih, malu. Konsekuensi itu akibat, kan aku modus monggo. Konsekuensi napa nggih? Sama saya dengan pungut akibat dari perbuatan kita melakukan sesuatu. Akibat dari perbuatan kita melakukan sesuatu yang salah apa yang benar? Bisa salah, bisa benar. Nggih. Ternyata Bapak Ibu, konsekuensi itu ada istilahnya, yaitu sanksi yang merupakan akibatnya bersama akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Jadi sanksinya itu diberikan kepada yang bersalah. Misalnya murid guru memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Jadi di Bapak Ibu di kelasnya ada peraturan apa mboten? Ada segala tata tertib dan seperti itu. Misal anaknya itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu memberikan hukuman sesuai dengan tata tertib yang tertera. Misalnya telat harus membaca apa, telat. Jadi yang melakukan kesalahan itu tahu. Misal saya telat berarti saya nanti diberi sanksi begini. Nggih. Paham Bapak Ibu? Jadi anaknya tahu resikonya apa. Tapi kalau hukuman tadi tahu apa mboten Bapak Ibu? Tidak tahu, langsung diberikan yang memberi hukuman. Tapi konsekuensi ini si pelanggar tahu dulu. Oh, iya nanti aku akan dapat hukuman seperti ini. Sudah ada kesepakatan atau peraturan yang ada. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Paham Bapak Ibu? Insya Allah, terima kasih. Selanjutnya istilah yang ketiga, restitusi. Bapak Ibu pernah dengar restitusi? Apa Bu? Upaya. Nah betul Bapak Ibu. Saya juga baru dengar restitusi setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Apa itu restitusi? Nah, maka dari itu saya ingin bersama-sama Bapak Ibu memberikan sedikit pemahaman ilmu. Mungkin ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Restitusi itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kesadaran diri kepada pelaku pelanggaran agar dapat menentukan solusi atau memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di antara 3 tingkatan ini, mulai tingkatan yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, itu perbedaannya ada di mana Bapak Ibu? Ada di sini, di pemecahan masalah. Kalau hukuman, adakah pemecahan masalah? Tidak ada. Konsekuensi? Tidak ada. Bisa mendisiplinkan murid kalau konsekuensi, namun belum ada solusi atau pemecahan masalah yang dilakukannya. Terus yang ketiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu, inilah yang akan kita terapkan di kelas kita.
hal baru. Mungkin saja Bapak Ibu pernah melakukan, tapi ini lebih biar lebih mengena gitu nggih ke siswa. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, maaf sebelum saya lanjutkan, menurut Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, menurut Bapak Ibu cara mendisiplinkan murid ini manakah yang paling ideal? Monggo khusus. Menurut saya yang paling ideal adalah restitusi. Karena di sini anak bisa menentukan solusi atau pemecahan masalahnya sendiri, sehingga anak bisa merubah atau tidak mengulangi lagi kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih. Pendapat dari Bu Sus adalah yang paling ideal adalah restitusi. Mungkin ada masukan lain dari Bapak Ibu yang lain? Monggo. Bu Lia? Tidak ada. Jadi mungkin Bapak Ibu guru sepakat ya, cara mendisiplinkan murid itu yang paling ideal adalah restitusi. Nah, baiklah kita lanjut ya. Ayo, selain tadi kita kan bermain, saya akan mengajak lagi, kita akan mencoba menganalisis studi kasus. Misalkan kasus yang ada di sekolah kita atau di kelas kita, seperti di bawah ini Bapak Ibu. Manakah yang termasuk hukuman? Nanti penjenengan menentukan apakah itu hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi. Siap Bapak Ibu? Ya, insya Allah ini untuk apakah penjenengan tadi sudah paham tentang hukuman, restitusi, atau konsekuensi tadi. Yang pertama saya bacakan atau penjenengan yang membacakan? Saya nggih, nanti siapa yang menjawab. Pertanyaan pertama, Diana lupa mengumpulkan PR. Kemudian Pak Yudi langsung memerintahkan Diana untuk mengepel lantai. Monggo siapa yang berpendapat? Bu Alis, monggo. Hukuman. Menurut Bu Alis hukuman, menurut juga hukuman. Bu Nur, hukuman. Bu Aziz juga hukuman. Bu Lia, Pak Faiz juga hukuman. Wah, ternyata dari beberapa jawaban sepakat kalau nomor 1 itu adalah hukuman. Ternyata itu saya ingin tahu mengapa kok bisa dikatakan itu hukuman. Coba nih. Bungu aja. Karena tidak ada kesepakatan antara yang melanggar dengan Bapak Ibu guru, itu langsung keputusan sepihak. Alhamdulillah, ternyata tadi pemahaman tadi Bapak Ibu sudah masuk ya pemahamannya. Alhamdulillah ya, betul Bapak Ibu. Ini yang pertama, kasus yang pertama merupakan hukuman. Kemudian kasus yang kedua, Riko sangat ramai di kelas saat pelajaran berlangsung. Pak Ahmad memerintahkan Riko untuk menulis kalimat sebanyak 3 halaman. Biasanya apa Bapak Ibu? Biasanya saya tidak mengulang lagi, saya tidak sebanyak 3 halaman sesuai dengan kesepakatan kelas. Kalau ini kira-kira Bapak Ibu cenderung kemana? Konsekuensi. Wah, kompak konsekuensi. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Yang kedua ini betul jawabannya adalah konsekuensi. Sekarang alasannya mengapa kok memilih ini konsekuensi? Monggo Bu Aziz. Karena kedua belah pihak sudah mengadakan kesepakatan. Salah satu ciri dari konsekuensi itu ada kesepakatan kelas. Jadi yang melakukan kesalahan sudah tahu, oh nanti saya akan dapat sanksi apa. Oke, terima kasih Bu Aziz. Yang ketiga dilanjut ya Bapak Ibu. Nah, semangat. Saat pelajaran olahraga, Wanto telah datang. Dan ketika
ketinggalan sesi pemanasan. Pak Guru memerintahkan Wanto untuk berlari 4 putaran mengelilingi lapangan. Jadi Wantonya telat, tidak mengikuti pemanasan, akhirnya diperintahkan oleh Pak Guru untuk mengelilingi lapangan 4 putaran. Monggo, ini masuk apa nggih? Hukuman. Terus monggo Bu Sus. Kalau menurut saya soal nomor 3 ini bisa hukuman, bisa konsekuensi. Masalahnya kemungkinan guru olahraga sudah memberikan kesepakatan bersama bahwa yang telat itu harus mengelilingi lapangan sebanyak 4 putaran. Atau mungkin belum ada kesepakatan dan itu Pak Guru memberikan hukuman sebagai karena ketinggalan dari pelajaran olahraga yang seharusnya mengikuti sesi pemanasan. Terima kasih pendapat khusus. Nah, sebelum menjawab ini yang ketiga, saya ingin kembali lagi ya Bapak Ibu yang di konsekuensi. Saya tadi lupa, konsekuensi itu diberikan betul seperti hukuman, terus sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan itu kadang-kadang tidak harus tertulis dan tertulis maupun tidak tertulis. Yang penting konsekuensi atau sanksi yang diberikannya itu relevan. Apa Bapak Ibu? Relevan, sesuai dengan kesalahannya. Karena kesalahannya tadi adalah telat, tidak mengikuti pemanasan, maka kalau diberi hukuman, Wanto tadi diberi hukuman mengelilingi lapangan, apakah itu relevan? Relevan, sesuai. Maka dari itu untuk nomor 1 itu sudah betul hukuman, untuk yang ketiga ini ada sedikit perbedaan. Maka kita dapat menggalinya. Oh, ternyata hukuman yang diberikan itu adalah lari mengelilingi lapangan. Itu kan sudah masuk, kalau di olahraga apa bentuk namanya? Pemanasan. Jadi sudah masuk pemanasan. Jadi dari situ Bapak Ibu seumpama sebagai Pak Gurunya itu ngutus atau merintahkan Wanto untuk misalnya ngepel yang tidak relevan, berarti masuk kemana? Iya, berarti kalau seumpama hukumannya ngepel, ya itu baru masuk di hukuman. Ya, terima kasih. Semakin panas atau semakin terbuka. Kita lanjutkan yang keempat. Siti dipanggil Bu Guru di kantor untuk ditanya penyebab tadi pagi dia terlambat. Dia terlambat datang di sekolah. Bu Guru mengajak Siti bersama-sama mencari solusinya. Monggo, ini termasuk yang mana, nggih? Iya, cenderung ke restitusi. Kenapa Bapak Ibu memilih restitusi? Iya, poinnya di sini ada pemecahan masalah, itulah yang membedakan. Jadi dia selain menyadari dia salah, tapi bersama dengan Bu Guru dia mencari solusi happy Bapak Ibu supaya tidak terulang kembali. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi konsep yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal itu berarti ada pengaruh dari luar. Sekarang motivasi internal itu motivasi yang ada dari dalam diri. Apa saja motivasi eksternal Bapak Ibu? Ini yang pertama, anak-anak itu termotivasi ingin melakukan sesuatu. Seperti kita itu ingin melakukan sesuatu, pasti ada motivasinya. Nah, betul enggak?
ada suatu keinginannya. Anak juga begitu. Anak itu melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan itu ada satu motivasi. Yang pertama adalah ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya saja hari Senin kenapa tuh anak-anak kok berangkat malah pagi-pagi, seragamnya lengkap, terus apa lagi Bapak Ibu? Berangkat pagi, seragam lengkap. Itu keinginannya apa? Ternyata kalau ditanya, misalkan ada anak yang sering terlambat, kok pas hari Senin dia mesti masuk tepat waktu. Kenapa? Misalnya ditanya, saya nggak pengen dihukum pungut. Nah, itu merupakan motivasi dari eksternal, pengaruh dari luar. Anaknya sadar apa bukan? Sadar apa bukan? Maksudnya ada kesadaran diri atau karena suatu keterpaksaan? Iya, karena keterpaksaan, takut mendapatkan hukuman. Apakah anak tersebut nyaman, Bapak Ibu? Tidak. Betul, anaknya betul nyaman. Jadi dia itu takut berangkat paginya pas hari Senin saja, yang lain bebas agak siang. Itu motivasi yang pertama. Kemudian ada motivasi yang kedua, ingin memperoleh pujian, ingin memperoleh hadiah. Nah, hadiah itu banyak. Misalnya kalau TK itu melakukan sesuatu, hadiahnya apa biasanya tiap hari? Permen, dapat bintang, terus dapat apa lagi, mainan. Kalau Bapak Ibu guru di SD biasanya hadiahnya apa Bapak Ibu? Pujian, terus nilai tambah. Nanti diiringi nilainya tambah. Terus anak-anaknya semangat apa buatan? Iya, semangatnya kalau ada hadiah tersebut. Nah, itu semangatnya dari diri sendiri atau karena ada pengaruh? Dari ada pengaruhnya. Menurut Bapak Ibu, apakah ini efektif bila dilakukan setiap hari? Kurang efektif. Nah, sebenarnya bagus apa tidak tuh memberi hadiah itu? Ya bagus. Bagus, nggih. Lihat momennya, maksudnya tujuan kita apa? Memberi hadiah memang pada awalnya itu bagus menurut saya, karena memotivasi anak untuk berubah menjadi lebih baik. Di samping juga mungkin kita bersedekah ya. Tapi ini tidak efektif menurut saya, karena anak hanya mengandalkan berubah baik kalau ada hadiah. Kalau tidak ya kita biasanya anak kembali semula. Menurut saya seperti itu, Bu Dewi. Terima kasih khusus pendapatnya. Menurut khusus ternyata memberikan hadiah itu baik, okay? Tapi pada momen-momen tertentu. Tapi sebenarnya memberikan hadiah kalau sering-sering juga tidak efektif, karena anak kalau melakukan sesuatu malah iming-iming itu. Bu, nanti hadiahnya apa? Nah, kalau tahu nanti hadiahnya ini anak-anak, semuanya, okay? Tapi kalau tidak ada hadiah, Bu, tidak ada hadiahnya. Betul apa betul? Nah, jadinya malah tetap tidak semangat kalau tidak ada hadiah. Lah kalau terus hadiah terus, kira-kira Bapak Ibu gurunya bagaimana? Capek sendiri, ya. Capek sendiri tiap hari kalau permen. Wah, setiap hari nanti jadi sekolahnya toko permen. Okay. Itu yang kedua, motivasi yang kedua. Selanjutnya ini Bapak Ibu, motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri si anak. Anak tersebut punya motivasi. Apa motivasinya? Ingin menjadi pribadi yang berharga sesuai dengan keyakinannya. Jadi apa yang dirasa dia itu baik, dia merasa itu adalah sesuatu yang mulia, maka dia pegang dalam dirinya. Maka misalkan saya itu datangnya tepat waktu, misalnya anak, tidak peduli nanti dihukum pungut apa tidak, dapat hadiah apa tidak, dapat pujian apa tidak, itu sudah ada dalam dirinya, okay?
Jadi itu sudah menjadi karakter anak tersebut. Dia tidak butuh takut hukumannya, tidak butuh penghargaannya, tidak butuh imbalannya. Dia sudah memiliki kesadaran diri. Nah, di sini loh Bapak Ibu, di yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini yang apa ya? Yang harus ditumbuhkan pada karakter anak. Ini tugas kita Bapak Ibu. Nggih. Siap mungkin Bapak Ibu nggih? Ya, insya Allah menumbuhkan karakter anak yang baik yang seperti ini, ya, keinginan kita. Pasti kita sama-sama berharap anak-anak kita punya motivasi internal seperti ini. Nggih. Amin. Semoga murid-murid kita seperti ini semua. Tapi yang belum seperti ini kita berusaha, terus berusaha. Nggih. Selanjutnya, sebenarnya anak-anak atau orang itu memiliki motivasi, gunanya untuk apa? Ternyata untuk ini, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Ada alasannya ternyata kenapa punya motivasi seperti itu tadi. Yang pertama, bertahan hidup. Kita ingin bertahan hidup. Apa saja yang diperlukan? Kita butuh makanan, pakaian, papan atau tempat tinggal, istirahat, keamanan, dan kesehatan. Nah, anak-anak juga punya motivasi yang kedua, yaitu cinta dan kasih sayang. Anak-anak kalau di kelas itu kira-kira kalau kita marah-marah terus betah apa tidak ya? Tidak ya Bapak Ibu, anak-anak merasa tidak betah. Padahal anak-anak itu juga butuh cinta dan kasih sayang seperti begini. Ada rasa diterima, apapun asalnya dia ingin diterima sama dengan teman-teman yang lain. Rasa dipedulikan. Pernahkah Bapak Ibu tidak memedulikan anak? Semoga tidak, nggih. Jadi semua anak itu ternyata pengen dipedulikan gurunya, nggih. Pengen disayang, pengen bisa berbagi dengan temannya, pengen bisa kerjasama dan lain-lain. Yang ketiga, kesenangan. Anak-anak itu memang dunianya apa Bapak Ibu? Dunia bersenang-senang, dunia bermain. Maka anak-anak sebenarnya butuh itu yang ketiga, kesenangan, bermain, bersenang-senang dan bahagia. Terus yang keempat, kebebasan. Bolehkah anak-anak itu bebas? Boleh, karena dia membutuhkan itu. Memang kebutuhan manusia itu kan bebas, tidak dikekang terusnya. Jadi anak itu ingin atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kelima, kekuasaan. Yaitu anak itu ingin memiliki kemampuan memimpin, betul apa tidak? Dari sebagian anak pasti ingin ya, ingin memimpin terus berprestasi, ada semangat berprestasi, diakui dan berpengaruh. Nah, dari 5 ini yang memotivasi anak. Konsep yang keempat, Bapak Ibu, kita lanjutkan di konsep yang keempat adalah posisi kontrol restitusi. Nah, peran kita di sekolah seperti apa? Penghukum. Pernahkah Bapak Ibu menjadi penghukum? Ya, saya jujur, saya juga pernah. Itu nama posisi penghukum. Posisi yang pertama itu memberikan sanksi secara sepihak dan cenderung menyakiti anak. Dampaknya murid berontak. Kalau masih TK Bapak Ibu, masih anak-anak, itu murid itu kalau didugani gurunya masih biasa, paling dia nangis atau apa. Beda penanganannya dengan anak yang sudah SMA atau SMK. Maka sering Bapak Ibu ya kita mendengar ataupun melihat di tayangan-tayangan YouTube maupun televisi, anak berontak berani kepada gurunya. Ada mboten nggih? Ya, kita itu sering melihat seperti itu. Itu karena hukuman dari guru. Apakah guru itu pasti bersalah saat melakukan hukuman itu? Pastikah Bapak Ibu?
Belum tentu, makanya kita belajar menyelami dulu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Itu seperti contohnya tadi Bapak Ibu memberikan pernyataan negatif tentang diri murid, bahwa murid tersebut adalah anak yang gagal. Berikutnya ada teman. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman, meminta kesadaran murid karena kebutuhan guru. Guru selalu menawarkan bantuan. Kemudian yang keempat, pemantau. Guru mengandalkan data, aturan tata tertib dan konsekuensi pada murid. Jadi gurunya itu misalkan anak melakukan kesalahan, ayo kamu mengandalkan data Bu, misalnya ayo kamu sudah telat datang ke sekolah 3 kali, ini catatannya. Jadi ada data. Terus itu setelah itu ada konsekuensinya, anaknya diberi sanksi seperti konsekuensi yang ada, yang sudah ditetapkan. Hal seperti itu Bapak Ibu, menurut penjenengan apakah ada solusinya bagi guru maupun anak? Apakah anak mendapat solusi? Belum ya, belum sampai solusi, tapi anak sudah menyadari kesalahannya. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru mampu mengajak murid memiliki motivasi yang ketiga. Masih ingat Bapak Ibu motivasi yang ketiga tadi apa? Motivasi yang pertama tadi kan motivasi internal untuk menghindari hukuman. Terus keduanya mendapat penghargaan. Terus yang internalnya yang ketiga yaitu ingin menjadi pribadi yang berharga. Jadi ini posisi ini membuat murid merasa menjadi pribadi yang berharga. Dampaknya murid dapat mengevaluasi dirinya sendiri, merefleksi apa kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, dan memiliki motivasi internal jangka panjang. Bapak Ibu, dari posisi kontrol 1 sampai 5 tadi masih ingat betul ya? Yo. Yang pertama, apa tadi Bapak Ibu posisi kontrol yang pertama? Penghukum, pinter, pungut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi pada Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, saat ini Anda berada di posisi kontrol yang apa? Yang paling dominan pada diri Anda? Coba Bu Aziz nggih, monggo. Menurut Anda posisinya di mana? 1, 2, 3, 4 tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sesuai sekarang, monggo. Kalau saya masih kelas 1 sebagai teman. Makasih. Menurut Bu Aziz, makasih Bu Aziz. Menurut Bu Aziz, saat ini posisi kontrol bagi Bu Aziz adalah teman karena mengajar kelas 1. Sekarang yang Bumut, guru olahraga, monggo. Saya bisa juga dapat dikatakan penghukum, juga bisa dikatakan berteman. Dari Bumut, guru olahraga, ini kebanyakan jawabannya penghukum. Karena guru olahraga itu butuh ketegasan gitu nggak? Kenapa kok pakai penghukum tidak yang lain? Karena menurut Bumut hal tersebut adalah yang paling efektif. Sekarang untuk kelas 5, monggo Bu Alis. Karena anak kelas 5 itu sudah agak besar, saya memilih sebagai pemantau. Bu Alis, guru kelas 5.
memilih sebagai pemantau. Posisi sekarang ya sebagai pemantau. Untuk khusus, monggo. Kalau saya itu memang murko sendiri, jadi saya bisa semuanya. Bisa penghukum, bisa pengontrol, bisa teman, dan juga insya Allah bisa menjadi manajer. Terima kasih. Ini guru kelas 4, Bu Sus, super lengkap. Tapi bukan murko loh Bu, tapi itu malah lengkap. Jangan murko Bu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, posisi kontrol manakah yang paling ideal? Paling ideal dari 1 sampai 5 tadi. Manajer. Oke, sepakat? Jawabannya juga manajer. Karena ada apanya di manajer itu? Ada solusi, pemecahan masalah, anak semakin percaya diri. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa alasan Anda memilih kontrol tersebut? Ya, itu tadi sudah dijawab, nggih? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu apa saja posisi kontrol kita di kelas, kita belajar sekarang konsep yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Pernah tahu Bapak Ibu keyakinan kelas? Apa ya kira-kira? Apa keyakinan kelas? Baru tahu nggak? Baru tahu. Yang menurut Bapak Ibu itu apa nih? Yang terbayang keyakinan kelas menurut penjenengan yang Anda bayangkan ini apa nih? Peraturan kelas dari Bu Lia. Apakah sama? Ya, coba Bu Lia. Menurut saya, keyakinan kelas itu dibentuk bersama anak-anak. Jadi kita menanyai anak apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, kemudian disepakati bersama. Terima kasih. Ternyata jawaban dari Bu Lia itu keyakinan kelas itu adalah peraturan yang sudah disepakati bersama. Ya, bersama guru dan bersama anak, guru dan bersama anak. Ternyata benar ya. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu suatu nilai-nilai kebijakan universal, nilai yang disepakati bersama, secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Jadi benar dari Bu Lia tadi, keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini. Kalau dulu kita membuat peraturan kelas, sekarang jadi dirubah menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, jadi sebelum nanti kita melakukan restitusi, kita membutuhkan di kelas itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Agar apa? Nanti saat proses restitusi kita mudah untuk mengingatkan anak tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas Bapak Ibu? Jadi bersama-sama kita mengajak murid memberikan pendapat. Jadi anak-anak silahkan berpendapat bebas sendiri-sendiri tentang misalkan kesepakatan kelas yang apa yang dia inginkan. Kemudian semua pendapat dikumpulkan, lanjut ditinjau ulang. Misalkan ada kata-kata yang negatif, maka dirubah menjadi positif. Nanti dari yang dikumpulkan tadi misalnya tidak mencontek, misalkan ada yang menulis seperti itu, tidak mencontek, tidak berbohong. Jadi kata tidak itu kan negatif ya Bapak Ibu, dirubah dulu menjadi positif. Tidak mencontek nanti dirubah menjadi apa kira-kira? Jujur dalam ujian. Dan tidak mencontek saat ujian menjadi jujur saat ujian dan lain-lain. Jadi merubah negatif menjadi positif dulu. Setelah dirubah positif, ambil pokok garis besarnya, masih diringkas kembali menjadi yang paling pokok hanya berapa gitu. Kalau di TK biasanya Bapak Ibu
masih dikenalkan. Jadi antara 1 sampai 3. Dan di SD itu 3 sampai 5 kalimat saja. Kemudian hasil keyakinan kelas itu nanti akan dibubuhi tanda tangan semua warga kelas, termasuk wali kelasnya dan anak-anak. Setelah misal dihias biar lebih indah, dapat dipajang di dinding kelas sebagai pengingat dan mudah untuk dilihat. Pengalaman saya Bapak Ibu, saya sudah melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi anak-anak saya arahkan dulu, anak-anak ayo kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Ini nanti kita gunakan yang sesuatu, kalau dulu kita peraturan, kita ini bukan, ini keyakinan kita. Apabila kita biar tertib di kelas kita, biar disiplin, maka saya persilakan anak-anak mencatat dulu sesuai apa keyakinan kelas yang dia miliki. Kemudian saya persilahkan anak-anak menempelkan di papan tulis. Boleh dicatat di kertas tempel ini, atau langsung saja kalau tidak ada bisa langsung dicatatkan di papan tulis. Dari hasil ini nanti Bapak atau Ibu guru membacakan semua hasilnya, dibaca ini apa, poin-poinnya apa. Setelah jadi poin-poinnya itu diringkas Bapak Ibu, dianu dulu ya, dibuat kalimat positif dulu. Setelah itu diringkas menjadi poin yang lebih pokok ya. Selanjutnya seperti ini. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat kemarin. Seperti ini, keyakinan kelas 6. Yang pertama dari beberapa jawaban yang banyak tadi, akhirnya diringkas menjadi ini. Kami taat beribadah. Nah, taat beribadah tadi kan banyak, melaksanakan sholat, berdoa sebelum pelajaran dan lain-lain. Diringkas menjadi kami taat beribadah. Terus yang kedua, keyakinan yang kedua, kami selalu menjaga kerukunan. Dari kemarin ada tidak boleh bertengkar, ada tidak boleh membuli dan lain-lain, diringkas menjadi ini, kami selalu menjaga kerukunan. Yang ketiga, kami selalu menjaga kebersihan. Berarti ini banyak ya poinnya nih Bapak Ibu, dari tadi banyak diringkas. Terus yang keempat, kami selalu menjaga kenyamanan. Jadi kelasnya biar nyaman bagaimana. Setelah anak-anak membuat kesepakatan ini, saya foto Bapak Ibu. Setelah ditandatangani bersama, ini saya, terus anak-anak juga ada tanda tangan. Ini saya foto, saya share ke grup kelas, kepada wali murid juga. Oke? Kepada wali murid, nanti wali murid juga biar paham dan mengerti apa saja yang nanti menjadi keyakinan kelas. Paham ya Bapak Ibu? Kira-kira ada gambaran apa mboten? Mulai ada gambaran apa? Banyak atau sedikit gambarannya? Sudah nggih. Mulai mengerti nggih. Lah, keenam. Nah, setelah jadi keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, sebenarnya dibuat apa keyakinan kelas? Nah, ini loh Bu, untuk nanti jika suatu waktu ada terjadi kasus atau pelanggaran, kita bisa melakukan ini. Konsep yang keenam adalah segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi sudah paham nggih? Sekarang segitiganya ini tahapnya. Segitiga restitusi Bapak Ibu adalah strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, melakukan pendekatan kepada murid dan menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini seperti ini, segitiga restitusi. Yang pertama tahapnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa saja tuh Bapak Ibu itu? Nah, seperti itu. Misal ya, ada anak melakukan kesalahan. Seperti kemarin, ada anak makan di kelas. Yang pertama, anak-anak, misal saya menemukan anak makan di kelas.
kemarin ada yang namanya siapa nih, Kelvin itu, saat pelajaran anak tersebut makan di dalam kelas secara sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana cara saya melakukan segitiga restitusi? Yang pertama Bapak Ibu, buatlah anak tersebut menegur dengan baik. Kedua, lakukan restitusi di tempat yang menurut anak itu nyaman dan merasa dihargai. Paham ya? Mungkin nyaman dan merasa dihargai, bisa di perpustakaan, di taman dan lain-lain, agar anak itu tidak merasa ada orang lain yang melihat gitu ya. Yang pertama yang saya lakukan itu menstabilkan identitas. Yang saya tanyakan kemarin seperti ini, menurutmu Kelvin, perbuatan kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Saya tanya seperti itu dulu. Nah, nanti yang muridnya itu akan menjawab biasanya iya Bu, salah. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Dengan kata-kata seperti itu aja sudah identitas anak itu sudah mulai stabil. Dari mulai takut dipanggil saja sudah takut ya, biasanya Bapak Ibu itu mulai turun, mulai rasa takutnya turun. Kedua, validasi kesalahan. Guru menanyakan kembali, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, pasti anak itu punya alasan kenapa dia makan di kelas. Ternyata dia belum sarapan. Kelvin itu belum sarapan karena tergesa-gesa bangunnya siang. Sekarang ceritakan padaku apa alasanmu. Ya itu alasannya tadi, bangun siang, akhirnya belum sempat sarapan, makanannya dibawa ke kelas. Ketiga, setelah validasi kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Nah, dari sini keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi digunakan untuk yang tahap ketiga ini Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kelvin, kita sudah membuat keyakinan kelas bukan? Nanti anak jawab iya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dia menyebutkan sendiri anaknya. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira kamu akan mulai memperbaikinya. Bagaimana caranya? Ya seperti itu. Jadi anak biar memiliki kesadaran diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di antara itu kalau makan di kelas, dari keyakinan kelas-kelas 6 itu tadi, manakah yang tidak sesuai dengan Kelvin tadi? Jadi selalu menjaga kenyamanan, karena makan di kelas itu membuat kelas tidak nyaman. Selanjutnya ini ada juga kasus selfie ini menyontek saat ujian. Lalu saya melakukan restitusi. Ada beberapa umpan balik. Nanti saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, ternyata selain kita melakukan restitusi itu secara langsung, ada pengaruh, ada yang mempengaruhi bagaimana cara restitusi itu berhasil. Ternyata ada 3 pengaruhnya. Yang paling dominan adalah pemilihan kata. Benarkah Bapak Ibu? Iya, betul. Kata yang kita ucapkan sebaiknya kata-kata yang baik atau kata-kata yang positif. Itu yang ngademe hati anak ya. Kita beri kata-kata positif dulu. Terus kita bahasa tubuh. Kalau kita sudah melakukan restitusi, tapi kalau tangan kita sambil gini, beda bukan rasanya? Beda. Biasanya kan kita pakai sini di los pundak atau apa biar anaknya nyaman. Kemudian intonasi suara. Apa itu intonasi suara Bapak Ibu? Ya, tinggi rendahnya suara. Pakai keras atau membentak dan lain-lain. Kita pakai cara yang halus, ya. Nah, seperti khusus yang halus. Insya Allah. Nah, kita berusaha ya Bapak Ibu, apapun itu mungkin dalam kondisi kita yang
kadang sedikit emosi, tapi kita usahakan tetap melakukan yang ini pengaruh. Nah, halus seperti khusus. Selanjutnya, bagaimana jika proses segitiga restitusi mengalami kendala? Nah, ini Bapak Ibu, walaupun tadi enak kalau Bapak Ibu guru melakukan restitusi itu anaknya langsung manut, terus besoknya tidak mengulangi lagi. Enak kalau begitu. Tapi ada Bapak Ibu seperti ini, satu atau dua anak yang memang kalau kita katakan itu apa Bapak Ibu, yang jauh sedikit bandel, angel, ngenyelan dan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dari posisi manajer tadi melakukan restitusi balik lagi ke posisi yang lain? Misalnya balik lagi ke posisi penghukum, karena kita tidak sabar balik lagi ke posisi penghukum. Nah, menurut Diane Gozen Bapak Ibu ada beberapa langkah berikutnya. Walaupun jangan putus asa, gagal tetap berusaha, guru tetap bersabar. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bisa. Kedua, terapkan teknik 30 detik. Kalau anak kita ajak restitusi tapi tidak mau jawab, tambah begegek aja. Ada enggak seperti itu? Kalau jawab langsung kan enak, tapi anaknya cuma begegek, diam, 1000 bahasa. Diulangi pertanyaan lagi, tidak mau jawab lagi. Tenang Bapak Ibu, terapkan teknik 30 detik ini. Bapak Ibu guru bisa berhenti dulu. Mandek sih, entah ini 30 detik, dicoba dulu. Baru ditanya lagi. Kalau anak sudah turun emosinya, tanya lagi. Kok tidak dapat lagi? Bisa dilakukan bertahap. Tidak harus selesai hari itu juga Bapak Ibu, bisa dilanjutkan besok atau di lain waktu, ya. Tapi diajak dulu, kapan kamu mau apa Bapak Ibu kira-kira merubah lagi ya, ditanya biar anaknya janji dulu, ya Bapak Ibu. Terus ada lagi, jika terulang pelanggarannya, sudah direstitusi, sudah menjawab dan lain-lain, kok melakukan pelanggaran lagi, guru dapat melakukan refleksi diri. Contoh, anaknya tidur di kelas waktu pelajaran, anak rame sendiri atau dan lain-lain. Guru dapat merefleksikan diri, bagaimana caranya nih Bapak Ibu. Bocah iki durung kok wangel, kok sulit sekali, kok gak masuk dalam pikiran. Guru dapat melakukan refleksi diri dengan cara seperti apa? Monggo. Refleksi khususnya. Diajak sulit sekali. Ya, memang kadang-kadang seperti itu kendala kita di kelas. Mungkin cara mengajar kita atau cara kita memberikan motivasi kepada anak kurang. Mungkin kita kurang memahami kebutuhan anak sehingga anak belum bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, memang di sini harus yang utama adalah kesabaran. Betul, sekarang khusus sangat sabar saja, Cik. Kadang Cik kembali lagi, tapi tetap kita harus tetap sangat sabar. Selanjutnya, tadi dari refleksi khusus nih, mungkin metode mengajar kita membosankan, bisa jadi strategi mengajar kita kurang sip ya. Kita dapat merefleksi diri. Kemudian guru juga dapat menggunakan media dan sumber lain sebagai pendukung keberhasilan restitusi. Contohnya kemarin saya merestitusi dua anak yang di kelas itu main lato-lato. Nah, sekarang main yang viral itu lagi apa Bu? Yang lagi viral adalah lato. Sudah diberi peringatan, terus saja masih main lato-lato. Nah, caranya seperti apa? Setelah saya restitusi, ternyata anak tersebut alasannya tidak sadar. Jadi waktu dia ngambil buku dari dalam tasnya, otomatis dia juga ngambil lato-lato tanpa sadar memainkannya. Karena apa? Dunia anak itu memang bermain Bapak Ibu. Jadi dia tidak sadar membunyikan cetak. Tapi hal tersebut
secara langsung pasti membuat ketidaknyamanan di kelas. Nah, bagaimana cara itu? Anaknya merasa tidak sadar ya, terus bagaimana? Nah, anak itu sama ya, Bapak Ibu, dengan diri kita. Kalau kita itu waktu diam itu ini mainan kita apa Bapak Ibu? Nah, mainan kita itu HP, tidak terasa waktu kita ngobrol pegang HP. Waktu kita pelajaran juga pegang HP. Lah itulah ini dianggap oleh mainan bagi kita, tapi bagi anak-anak lato-lato adalah mainannya. Loh, terus bagaimana kalau anak sudah bilang saya tidak sadar Bu, tangan saya bunyikan sendiri? Maka dari itu dapat dengan cara yang seperti ini, yaitu menggunakan media dan sumber lain. Medianya apa? Kemarin bukan gimana ya, karena sudah ada peraturan seperti itu di kelas, tidak boleh main lato-lato agar tidak mengganggu kenyamanan teman yang lain. Kita menggunakan media yang lain. Pada saat itu awal Januari Bapak Ibu, awal Januari itu ada kejadian seorang anak yang terdampak dari main lato-lato itu. Lato-latonya talinya lepas mengenai bola mata tersebut hingga anak tersebut mengalami kerusakan. Ya. Dari anak-anak tadi yang dibuat itu belum ada kesadaran. Lah, inilah media yang bisa kita gunakan. Ternyata hal itu efektif Bapak Ibu, dengan cara di kelas baik kita bisa menayangkan video itu, ini loh anak-anak. Sebenarnya ini niatnya kita tidak nakut-nakuti, biar anaknya itu punya kesadaran diri. Kita beri pengumuman, anak-anak ini kejadiannya seperti. Oh iya Bapak Ibu Guru, selain usaha-usaha untuk menangani kendala-kendala tadi adalah kita tidak lupa untuk mendoakan anak, ya, karena doa itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyentuh batin anak sehingga anak memiliki kesadaran diri. Itu ya Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan setelah melakukan ini Bapak Ibu, harapan saya setelah melakukan desiminasi ini, Bapak Ibu sedaya dapat menerapkan budaya positif di kelasnya. Kira-kira Bapak Ibu Guru sanggup? Pelan-pelan kita belajar bersama, pelan-pelan. Tidak mungkin langsung hal itu langsung instan jadi, tidak, tapi sedikit demi sedikit. Kedua, setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Kalau kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, bagaimana dengan Bapak Ibu Guru yang lain? Kelas-kelas yang lain siap untuk melaksanakan keyakinan kelas? Ya, insya Allah siap ya, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Terima kasih. Terus ketiga, meningkatnya kedisiplinan murid di sekolah dibuktikan dengan menurunnya kasus pelanggaran di sekolah. Kalau di sekolah ada buku kasus, nonton ya. Jadi kalau ada kasus dicatat. Nah, ini harapan kita, semoga kasus ini, pelanggaran anak ini semakin menurun, ya. Biar terbentuk suatu murid yang berkarakter sesuai apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama, punya keyakinan bahwa kita mampu. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya lupa sesi tanya jawab 1 atau 2 gitu aja nih. Saya lupa. Monggo, sinten yang bertanya ataupun umpan balik. Terima kasih waktu yang diberikan. Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan ilmu dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi tadi mengenai desiminasi,
budaya positif. Ini menjadi distribusi kita, menambah wawasan kita yang bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Saya tidak bertanya Bu Dewi, tapi saya mengucapkan terima kasih. Dengan ini kami bisa menambah perbendaharaan tugas-tugas kita di kelas masing-masing, sehingga dapat menciptakan, dapat menerapkan apa yang menjadi program pemerintah untuk kurikulum Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Terima kasih khusus atas umpan baliknya yang sangat luar biasa. Saya juga merasa sangat bahagia bisa berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Demikianlah tadi Bapak Ibu, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan dan juga izin dari Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan diseminasi ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang berkah buat Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat hari ini? Coba semangat. Iya. Hari ini Bulia mau ngajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Citra dulu. Apa? Iya, tingkat. Tata tertib. Apa? Tingkat. Iya, Ani. Ya, siapa lagi? Bisma. Bisma. Ya, dapat. Tidak boleh berkata jelek. Ya, Mas. Rehan. Iya. Baiklah, hari ini anak-anak diajak dia membuat kesepakatan kelas. Untuk anak laki-laki mau warna apa? Perempuan? Baik, nanti Bulia bagi satu-satu, tapi jangan ditulis dulu ya. Jadi kita nulis bersama-sama. Sekarang sampean tulis ya. Baiklah, nanti sampean tempel di depan sini ya. Anak perempuan dulu ya. Maju. Nah, silakan enggak apa-apa. Ini ya, tulis ya. Baik, karena sampean sudah menuliskan, akan Bulia bacakan satu-satu ya. Kesepakatan kelas yang sama tulis. Rukun bersama teman, yaitu tidak boleh membuli teman, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh bertengkar. Baik anak-anak, sampean kan sudah selesai membuat kesepakatan kelas ya tadi. Mari kita buat keyakinan kelas. Nanti Bulia ambil 3 keyakinan kelas ya. Di sini tadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti
menjaga kejujuran. Terus sampean menuliskan lagi ada tidak boleh bertengkar ya. Ya kan ada tulisan itu. Oke, berarti kami menjaga kenyamanan ya. Baik. Ya, berarti untuk keyakinan kelas 3 sudah kita sepakati, yaitu kami menjaga kebersihan, kami menjaga kejujuran, kemudian kami menjaga kenyamanan. Nanti apa namanya sampean tanda tangani ya, karena nggak bisa ada tanda tangan, kita pakai 5 jari. Setelah nanti selesai semua ya, nanti Bulia bagikan ke grup WA agar orang tua sampean tahu, agar orang tua sampean tahu tentang kesepakatan keyakinan kelas 3 ya. Biar kalian bisa melihat dan diingat dan ditaati ya. Bagaimana anak-anak, bagus tidak hasilnya? Bagus, mari kita jaga bersama. Oke. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Natazal. Perasaan saya sangat senang sekali diajak Bulia membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Kami diberikan kebebasan untuk menciptakan keyakinan kelas yang kami anggap sangat bermanfaat untuk menciptakan kedisiplinan, kebersihan, dan kenyamanan di kelas. Kami jadi semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.